2024 silam adalah tahun politik yang cukup besar buat Indonesia. Gimana enggak, pemilu dan pilkada semua diadakan berbarengan. Dari aspek inklusi, bagaimana sih pemilu dan pilkada kemarin sudah melibatkan kelompok penyandang disabilitas? Berdasarkan keputusan KPU untuk tingkat partisipasi pemilih pemilu, terdata ada sebanyak 1.111.311 pemilih disabilitas dalam daftar pemilih tetap atau DPT pemilu presiden dan wakil presiden. Namun, hanya 43,42% yang berpartisipasi dalam pemilu. Sedangkan untuk pemilu DPR 43,31% dan DPD 43,56% yang datang ke TPS. Berikutnya, berdasarkan keputusan KPU untuk tingkat partisipasi pemilih pilkada, rata-rata 52,93% pemilih disabilitas berpartisipasi mengikuti pilkada gubernur dan wakil gubernur di TPS, 53% untuk pilkada bupati dan wakil bupati, dan 53,12% pilkada wali kota dan wakil wali kota. Mempertimbangkan hasil ini, terlihat bahwa hak politik penyandang disabilitas meningkat di tahun 2024. Mengingat pemilu 2019 lalu, pemilih disabilitas yang terdata dalam DPT hanya ada 363.200 pemilih. Nah, tapi walaupun sudah lewat, bukan berarti kita nggak perlu evaluasi loh ya. Banyak aspek dari pemilu dan pilkada yang bisa kita telaah dan evaluasi lagi untuk perbaikan ke depannya. Salah satunya adalah inklusi. Bagaimana sebetulnya pemilu dan pilkada sudah aksesibel untuk penyandang disabilitas? Yuk kita coba bahas beberapa poinnya. Dalam video ini, kita akan fokus membahas bagaimana peraturan yang mengatur pemilu dan pilkada 2024 sudah memenuhi hak politik penyandang disabilitas. Penilaian kali ini akan menggunakan parameter panel yang merepresentasikan pendekatan berbasis HAM atau Human Rights Based Approach, yaitu P untuk participation atau partisipasi, A untuk accountability atau akuntabilitas, N untuk non-discrimination atau non-diskriminasi, E untuk empowerment atau pemberdayaan, dan L untuk legality atau legalitas. Meminjam panduan dari Scottish Human Rights Commission sebagai bantuan untuk mengevaluasi masing-masing aspek dari panel, langsung aja kita cek hasilnya. KPU untuk menyediakan ruang partisipasi ini diaktualisasikan lewat Deklarasi Pemilu Akses Ramah Disabilitas pada 6 Juni 2023 lalu, dengan pembuatan nota kesepahaman antara KPU dan organisasi-organisasi masyarakat sipil, seperti Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI, dan Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas atau PPUAD, yang menyetujui usaha bersama untuk peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu dan pilkada 2024. Dalam pemenuhan informasi yang inklusif dan aksesibel untuk semua kalangan, penerapannya telah memenuhi elemen partisipasi yang dimaksud. Segala peraturan KPU telah dibagikan secara daring dalam laman resmi KPU dengan fitur-fitur aksesibilitas, yaitu Accessibility Toolbar Plugin. Fitur ini memberikan kemampuan untuk mengakses informasi dengan penyesuaian yang beragam, seperti perubahan warna, terang, ukuran teks, garis bawah penekanan, judul gambar, dan pembacaan isi laman dengan audio otomatis. Dalam melakukan monitoring, lembaga yang lebih tepat dalam melakukan pengawasan adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Bawaslu memiliki instrumen hukum yang fokus pada pengawasan pemilu dan pilkada 2024. Dalam evaluasi, Bawaslu memiliki metode yang sudah ditentukan. Jika terjadi pelanggaran, maka Bawaslu akan menuliskan saran perbaikan yang dicatat dalam suatu formulir. Setelah itu, harus dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 3 hari setelah saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Namun, jika tidak dilakukan perbaikan, maka akan menjadi temuan yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran. KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilu dan pilkada 2024 perlu bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak bisa memenuhi hak yang melekat pada pemilih disabilitas, seperti metode kampanye, akses tempat, logistik yang mempermudah pemilih disabilitas untuk memilih, dan seterusnya. Laporan dugaan pelanggaran yang menjadi upaya terakhir dalam akuntabilitas belum memberikan mekanisme pemenuhan hak yang dibutuhkan pemilih disabilitas yang seharusnya dipenuhi saat pemilu dan pilkada 2024 berlangsung. Contohnya,
Jika saat hari pemungutan suara, terdapat kekurangan surat suara untuk penyandang disabilitas netra yang sudah diberikan saran perbaikan oleh Bawaslu untuk dipenuhi. Walau ini akan masuk pada laporan dugaan pelanggaran, namun di hari H surat suaranya tetap tidak ada, sehingga pemilih penyandang disabilitas netra tidak bisa memilih. Kekosongan hukum terkait upaya KPU untuk tetap bertanggung jawab memenuhi hak pemilih disabilitas, mengorbankan hak politik pemilih disabilitas untuk memilih. Pada parameter non-diskriminasi, tindakan diskriminasi perlu dilarang, dicegah, dan dihilangkan. Untuk menerapkan ini, perlu diprioritaskan kelompok rentan dengan halangan terbesar dalam mewujud nyatakan haknya. Pada tahapan-tahapan pemilu dan pilkada 2024, seperti pendataan, kampanye, dan pemungutan suara, terdapat ketentuan-ketentuan yang memberikan perhatian dan kemudahan untuk pemilih disabilitas. Sebagai contoh, dalam pendataan, penyandang disabilitas didata ragamnya dan berkolaborasi langsung dengan masyarakat untuk bisa lebih mudah melengkapi data pemilih disabilitas. Kemudian juga ada standar-standar aksesibilitas lainnya yang sudah diatur untuk pemilu dan pilkada. Sejalan dengan pembahasan sebelumnya, organisasi yang bergerak untuk penyandang disabilitas telah aktif terlibat dalam penyusunan peraturan dan kebijakan terkait penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Tidak hanya itu, sosialisasi terkait pemilu dan pilkada untuk penyandang disabilitas juga dilakukan di tingkat nasional maupun daerah. Ini menunjukkan bahwa ada usaha-usaha untuk membuat penyandang disabilitas bisa memahami haknya dan ada usaha pemberdayaan dalam pembuatan kebijakan yang berdampak baginya. Namun, tentu ini perlu lebih masif diadakan di semua daerah. Terakhir, legalitas. Hak asasi manusia atau HAM yang sudah diatur dalam produk hukum nasional dan internasional harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Indonesia adalah negara anggota dari CRPD atau Convention of the Rights of Persons with Disabilities. Di tingkat nasional, Indonesia memiliki UU penyandang disabilitas. CRPD memandatkan negara untuk menjamin prosedur pemungutan suara, fasilitas dan perlengkapan bisa aksesibel untuk dipahami dan digunakan oleh penyandang disabilitas, serta untuk penyandang disabilitas bisa memilih pendampingnya. Kemudian, kerahasiaan suara yang diberikan penyandang disabilitas menjadi hal penting untuk dilindungi. Secara garis besar, maka poin legalitas ini sudah dipenuhi. Maka dari itu, dari aspek pemenuhan panel, titik berat yang harus dipikirkan untuk selanjutnya adalah akuntabilitas. Bagaimana regulasi terkait pemilu dan pilkada bisa mencerminkan akuntabilitas pemangku kewajiban untuk dimintai pertanggungjawaban atas pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengikuti pemilu dan pilkada. Terakhir, penting untuk selalu memperbaiki pelaksanaan dari peraturan-peraturan KPU dan Bawaslu yang sudah dibuat, sehingga situasi ideal tidak hanya ada dalam peraturan, tetapi juga dalam pelaksanaan. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi dari semua pihak yang terlibat dari KPU, Bawaslu, akademisi, masyarakat, pemerintah pusat dan daerah di sektor sosial dan pencatatan sipil. Segitu aja pembahasan kita hari ini. Bagaimana menurutmu tentang aksesibilitas saat pemilu dan pilkada? Tulis tanggapanmu di kolom komentar apa aja sih yang harus dilakukan untuk perbaikan pemilu dan pilkada selanjutnya.